Halo Kak, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menambahkan hutang ke supplier. Jadi mungkin di sini untuk hutang ke supplier, Kakak bisa input terlebih dahulu barang-barang apa aja yang Kakak beli dari supplier. Contoh misalnya di sini Kakak belum seluruhnya menginput produk-produk yang Kakak beli ke supplier, jadi Kakak utamakan untuk input dulu produknya. Setelah itu, Kakak bisa menambahkan nama supplier. Dari nama supplier, Kakak bisa pilih bagian menu pelanggan dan supplier ini. Setelah itu, Kakak bisa masukkan di bagian kolom supplier untuk menambahkan nama suppliernya itu siapa gitu. Nah, di sini saya tinggal klik tambah saja dan cukup masukkan nama supplier aja, Mas. Kak. Jadi misalnya contoh namanya di sini Joni. Setelah itu saya langsung klik simpan, Kak. Oke, sudah sukses menambahkan supplier. Jadi kalau untuk nama supplier itu cukup namanya saja, untuk nomor handphone, alamat itu opsional gitu. Kemudian kakak bisa lanjut ke fitur pembelian. Untuk fitur pembelian ini, jadi kayak kakak bisa input untuk barang apa saja yang kakak beli ke supplier dengan pembayaran sebagai hutang gitu. Contoh, misalnya di sini kakak bisa klik langsung tambah. Di bagian tambah ini Kakak langsung masukkan tuh nama supplier yang sebelumnya sudah ditambahkan ya Kak. Contoh di sini saya tadi masukkan Joni. Oke, di bagian mata uang pembelian ini Kakak harus isi dulu sebagai rupiah, lalu Kakak simpan. Setelah disimpan nanti kan akan ada tampilan seperti ini ya Kak. Tampilan ini Kakak bisa masukkan produk pesanan yang Kakak pesan ke supplier. Misal ada beberapa barang nih yang Kakak pesan dari supplier. Contoh misalnya saya cantumkan minyak bimoli. Misalnya saya beli sebanyak 23 barang. Setelah itu saya langsung klik tambah. Nah, otomatis kan minyak bimoli ini langsung bertambah ya, Kak, menjadi total harga yang mesti kita bayarkan itu sebesar 562. Kemudian kalau misalnya ada barang lain, Kakak langsung klik aja tambah produk lagi, produk-produk yang lain yang Kakak pesan dari supplier gitu. Nah, setelah itu untuk pembayaran yang belum lunas, di sini kalau misalnya memang Kakak untuk pembelian minyak bimoli itu belum ada sama sekali dibayarkan, berarti di bagian kolom sini, di bagian setting pembayaran ini jangan disetting dulu Kak pembayarannya. Jadi kalau untuk pembayaran yang belum lunas itu bakal otomatis nanti statusnya itu belum dibayar gitu. Tapi kalau misalnya memang Kakak di sini untuk pembayarannya itu ada dibayarkan dulu 50% ataupun DP-nya, Kakak bisa cantumkan nih di bagian pembayaran. Tanggal Kakak bayar untuk DP itu berapa ataupun misalnya untuk bayar setengah itu Kakak di tanggal berapa sih gitu. Contoh di sini saya buat tanggal 11. Kemudian untuk referensi pembayaran ini boleh dicatatkan ya Kak untuk uang yang dibayarkan itu misalnya dari uang kas Kakak atau mungkin dari uang bank Kakak gitu. Kemudian total pembayaran ini Kakak bisa settingkan sesuai dengan jumlah yang Kakak bayarkan ke supplier. Misalnya kalau misalnya memang Kakak bayarkan itu sebesar 50%-nya, misalnya ini di 200 di 200 222.000 misalnya contoh ya Kak. Ini Kakak langsung klik simpan aja. Otomatis nanti untuk sisanya bakal bakal tertera langsung di bagian bawah gitu. Dari total dikurangi DP yang Kakak bayarkan atau tagihan yang Kakak sudah bayarkan, kemudian nanti akan tercantumkan ya berapa jumlah sisanya gitu. Kemudian untuk info penerimaan ini berguna untuk menambahkan stoknya. Jadi kalau di sini untuk pembayarannya memang belum lunas misalnya, tapi supplier itu udah ngasih barang duluan ke Kakak dan Kakak memasukkan ke dalam stok masuk. Kakak bisa masukkan ke info penerimaan. Di info penerimaan bisa dicantumkan ya Kak untuk tanggal diterima itu di hari apa. Misalnya tanggal diterima itu di tanggal 11 hari ini, kemudian nomor terima adalah nomor nota. Jadi sebagai bukti kan supplier biasa kasih nota ya ke Kakak dan ada nomornya. Nah, nomor ini bisa dicantumkan Kak. Nomor nota yang dari supplier. Contoh saja saya buat di sini 12345. Kemudian saya langsung klik simpan. Nah, dia bakal langsung ke menu inventory otomatis, Kak. Gitu. Kita langsung diarahkan ke menu inventory otomatis ke bagian stok masuk. Di sini kita bisa memperhatikan kembali untuk stok barang ini apakah sudah sesuai dengan
yang diberikan ke supplier. Contoh di sini ada 23 pieces, kemudian harga total yang kita bayarkan ke supplier itu seharusnya berapa, kemudian kita langsung klik posting sekarang. Nah, ini untuk otomatis quantity ataupun jumlahnya itu bakal otomatis bertambah ya, Kak. Walaupun untuk barang ini belum dibayarkan, tapi untuk masuk itu nanti bakal tertera. Contoh di sini masuk itu ada sebesar 23 pieces gitu di bagian pergerakan stok dari menu inventory-nya. Tapi kita bisa cek di bagian pembelian. Untuk pembelian di sini untuk Joni itu status sudah diterima barangnya. Tetapi untuk pembayaran itu masih belum lunas. Jadi kakak bisa cek di sini untuk pembayaran yang belum lunas itu ada sejumlah berapa. Begitu. Di sini ada sejumlah 562.000. Begitu. Jadi kalau untuk pesanan kakak ke supplier yang dalam posisinya hutang, itu kakak bisa gunakan cara yang sudah saya jelaskan. Oke, baik. Di video kedua nanti saya bakal jelaskan mengenai hutang pelanggan ke kakak gitu. Baik, terima kasih Kak.